Perhatikan banget ya Bapak Ibu, karena ini aturan ini lengkap dengan dendanya. Laporan dari Arab News itu denda akan dikenakan kepada pelanggar sekitar 3.000 real. Wow, ini paling besar 3.000 real atau sekitar 13 juta Bapak Ibu. Wow, ada aturan yang mengikat kita di sana Bapak Ibu. Jadi jangan semaunya sendiri, ikuti aturannya supaya kita bisa khusyuk ya, lebih khusyuk, lebih tenang beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon jamaah haji yang akan segera berangkat ke Tanah Suci ataupun yang saat ini sudah berada di Tanah Suci gitu ya. Pada segmen ini saya akan sharing informasi penting buat Bapak Ibu sekalian terkait dengan larangan ketika kita berada di Tanah Suci ya Bapak Ibu. Nah ini berdasarkan dari buku manasik yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Bina Haji. Jadi larangan apa saja sih yang dikeluarkan sama Kemenak dalam hari ini Direktorat Bina Haji terhadap kita gitu ya, para jamaah haji selama di Tanah Suci. Yang pertama, menjemur pakaian di lorong-lorong hotel. Jadi usahakan kita menjemurnya di tempatnya ya Bapak Ibu. Kalau di Madinah sebaiknya kita menjemurnya di dalam kamar mandi. Jangan di lorong ataupun di luar jendela karena itu rawan sekali hilang dan itu dilarang. Jemurlah pakaian di dalam kamar mandi ketika di hotel di Madinah. Kalau ketika kita di hotel di Mekah, maka itu nanti akan ada fasilitas cuci dan jemur. Nah, kita bisa menjemur pakaian kita di tempat yang sewajarnya, gitu ya, di tempat jemur yang sudah khusus disediakan oleh hotel. Yang kedua, menerima tamu dalam kamar. Nah, ini sebaiknya kita hindari ya Bapak Ibu, supaya kita tetap bisa menjaga keamanan bersama gitu ya. Apakah kita tidak boleh menerima tamu? Boleh, tapi sebaiknya kita menerima tamu itu di lobi hotel. Nah, itu lebih aman Bapak Ibu ketika kita menerima tamu dari luar daripada di dalam kamar. Nah, pemerintah kita itu juga melarang kita untuk merokok di dekat Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga, di dalam kamar pun juga, di lorong kamar juga, dan di tangga darurat. Jadi usahakan ketika bapak-bapak merokok gitu ya, di tempat umum saja. Jangan di sekitaran masjid, jangan di wilayah sekitar hotel. Karena itu dendanya luar biasa dari pemerintah sana. Nanti akan saya bahas aturan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi gitu ya kepada jamaah. Nah ini aturan dari, kalau yang saya sampaikan ini adalah aturan dari Direktorat Bina Haji. Kemudian membuang puntung rokok sembarangan. Perhatikan ya bapak-bapak, please buang puntung rokok pada tempatnya. Yang kemudian yang terakhir memasak di dalam kamar. Nah ini memasak ini tidak perlulah Bapak Ibu membawa rice cooker atau apa itu, tidak perlu karena kan haji tahun ini itu kan Bapak Ibu sudah mendapatkan jatah makan 3 kali sehari dan itu sudah lebih dari cukup ya. Kalaupun Bapak Ibu kangen dengan masakan rumah itu bisa membeli di depan hotel dan Bapak Ibu bisa memakannya di lobi. Kalau sekedar bikin teh, kopi atau bikin mie seduh itu bisa Bapak Ibu masak pakai pemanas gitu ya, tanpa harus bawa panci, rice cooker, wajan, apalagi bawa kompor. Itu sebaiknya benar-benar kita hindari ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan membandingkan dengan aturan larangan, 8 larangan ketika kita berada di Tanah Suci. Nah, aturan ini dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Perhatikan banget ya Bapak Ibu, karena ini aturan ini lengkap dengan dendanya. Jadi kalau di yang sebelumnya itu hanya larangan gitu ya, tanpa ada denda yang mengikat. Nah, kalau ini aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi khusus buat jamaah haji dari negara manapun gitu ya, nggak peduli dari Indonesia, dari mana itu mereka merilis aturannya dan lengkap dengan dendanya. Apa saja 8 larangan itu? Yang pertama, lihat merokok di sekitar masjid Bapak Ibu. Jadi jamaah dilarang merokok, baik itu di sekitaran Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram,
ataupun di dalam hotel, di sekitaran hotel. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita lihat di sini, jika melanggar, jamaah akan dikenakan denda sebesar 200 real. Wow, 200 real ya. Ini kalau kita belikan bakso di sana dapat banyak. Atau setara dengan Rp878.000. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Anti Merokok yang dikeluarkan oleh Dekret Kerajaan Nomor M/56 tanggal 28/07/1436 Hijriah. Waspada buat bapak-bapak yang ahli hisab, yang ahli merokok, itu perhatikan. Jadi kita harus aware, harus hati-hati dengan ini ya, karena dendanya lumayan. Yang kedua, apa itu larangannya? Mengenakan celana pendek di masjid. Nah, ini bagian dari adab kita ya, sopan santun kita, hindari memakai celana pendek di sekitaran masjid. Karena dendanya adalah 250 sampai 500 real, yang itu setara dengan 1 juta sampai 2,1 juta. Wow, besar ya dendanya. Yang ketiga, menyalakan api di taman atau di tempat umum Bapak Ibu. Nah, ini kita kutip ya dari situs Visit Saudi Arabia. Itu jamaah yang melanggar, yang menyalakan api di taman atau di tempat umum, itu akan dikenakan denda sebesar 100 real atau setara dengan 439.000. Jadi nggak usahlah menyalakan api di taman atau buat apa gitu ya. Kita hindari gitu ya. Yang keempat, memutar musik ketika azan di masjid. Memutar musik ketika azan akan dikenakan denda sebesar 1.000 real. 1.000 real ya Bapak Ibu, 1.000 atau setara dengan 4,3 juta. Besar ya dendanya. Jika pelanggaran berulang, maka denda menjadi 2.000 real atau setara dengan 8,7 juta. Wah, besar sekali ya dendanya. Jadi ini ada laporan dari Inside the Haramain, itu dia mengatakan bahwa siapapun yang kedapatan memainkan musik, apapun, jadi memainkan musik apapun itu saat azan dari masjid berkumandang, akan dikenakan denda 1.000 real untuk pelanggaran pertama dan 2.000 real untuk pelanggaran berulang. Ini fenomena yang sering kita lihat di sana ya. Begitu azan berkumandang, toko-toko itu semuanya ditutup, lapak ditutup dan mereka semua bergegas ke masjid gitu ya. Ini jadi itu tuh karena emang ada aturannya Bapak Ibu. Jadi ketika melanggar mereka tidak akan segan-segan untuk mendenda. Jadi usahakan kita patuh dengan aturan yang di sana. Yang kelima, bermesraan di tempat umum. Laporan dari Arab News itu denda akan dikenakan kepada pelanggar sekitar 3.000 real. Wow, ini paling besar. 3.000 real atau sekitar 13 juta Bapak Ibu. Wow. Nah, ini dalam konteks itu bermesraan yang over ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekedar duduk bersama suami atau makan bareng itu masih nggak apa-apa lah. Tapi ketika sudah lebih dari itu, maka itu perlu kita waspadai. Dan pelanggaran itu akan berulang. Bagi pelanggaran yang berulang itu akan mendapatkan denda berlipat ganda. Jadi waspada ya buat pasangan suami istri, jangan over ketika di sekitaran di tempat umum ataupun di sekitaran masjid. Jangan seperti itu ya, dendanya luar biasa besar. Yang keenam, membuang sampah dan meludah sembarangan. Ini perhatikan benar ya, kita kadang itu kan kalau di Indonesia kan ini ya, lumayan sering ya seperti itu, tapi sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena ketika kedapatan melanggar, maka jamaah akan dikenakan denda sebesar 500 real atau setara 2,1 juta. Jadi perhatikan benar. Kalau kita ingin meludah itu ya barangkali kita bisa meludah ke tisu dulu baru itu ditaruh tempat sampah. Jangan meludah di sembarangan gitu ya. Di fasilitas umum ataupun di tempat-tempat umum itu sebaiknya kita hindari. Yang ketujuh, mencoret transportasi publik atau dinding. Nah, ini yang kadang itu ya kita di Indonesia itu kan kalau kita di alat transportasi umum ya misalkan di bis atau di mana itu kan ada banyak coretan ya. Ada banyak coretan. Nah, itu benar-benar tahan tangan kita untuk melakukan itu karena dendanya kalau di sana itu sekitar sebesar 100 real atau setara dengan 439.000. Jadi tahan untuk mencoret-coret di tempat umum. Yang kedelapan, yang terakhir itu memotret atau merekam orang sembarangan. Memotret atau merekam orang lain tanpa izin juga bisa dikenakan denda sebesar 1.000 real atau setara dengan 4,3 juta Bapak Ibu. 4,3 juta rupiah.
Apabila ketahuan foto yang diambil jemaah juga harus dihapus. Nah, ini saya pernah melihat itu. Ada jamaah haji Indonesia gitu ya, yang dimarahi askar dan HP-nya tiba-tiba diambil gitu ya sama askar dan dihapus. Saya kurang tahu ya, dia merekam apa, tapi yang jelas pada saat itu dimarahi sama askar dan hasil videonya itu langsung dihapus gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ingin merekam gitu ya, mungkin askar atau itu lebih baik kita izin dulu. Mereka itu sebenarnya welcome kok kalau misalkan kita mau foto bareng sama mereka. Mereka itu juga welcome dan membolehkan kok kalau kita mau foto bareng dengan mereka. Yang penting jangan sembunyi-sembunyi ya Bapak Ibu, karena itu bisa dikenakan denda. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan larangan baik oleh Direktorat Bina Haji yang dilakukan oleh Kemenak ataupun larangan yang sudah dirilis oleh pemerintah Arab Saudi. Ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita berada di Arab Saudi sana ya entah Makkah, entah Madinah, ataupun ketika di puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, maka ada aturan yang mengikat kita di sana Bapak Ibu. Jadi jangan semaunya sendiri, ikuti aturannya supaya kita bisa khusyuk ya, lebih khusyuk, lebih tenang beribadah tanpa disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Salah itu informasi dari saya terkait dengan larangan kita gitu ya, jamaah haji selama di tanah suci. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu semua bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar, dengan sehat dan Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك